Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana yel-yelnya? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Pada kesempatan pagi ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran. Sudah ada 20 orang yang bergabung. Ya. Coba Ibu lihat dulu. Siapa saja yang sudah gabung? Sri Puspita Dewi, Denis, kemudian Raigo Vindadasi, Gede Wiatnyana, Ari Kencana Dewi ya. Sudah banyak yang hadir. Bagaimana anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya Ari Kusuma. Nah, kemarin Ibu sudah bagi menjadi beberapa kelompok melalui WhatsApp group. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian cari jawaban dari soal yang Ibu berikan, yang sudah Ibu kirimkan kemarin, mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tapi sebelum lanjut, Ibu akan berikan pretest kepada anak-anak. Sebelum anak-anak berdiskusi dengan kelompok, Ibu akan kirimkan link pretestnya. Silakan anak-anak jawab. Ya, sebentar Ibu akan kirimkan. Ya, anak-anak sudah bisa lihat linknya dalam kolom chat? Bisa, Bu. Ya, silakan dibuka linknya, kemudian dijawab ya. Oh, anak-anak apa bisa mendengarkan Ibu? Belum selesai, Bu. Belum selesai, ya. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit lagi ya. Silakan dijawab saja, itu ada beberapa soal. Untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sejauh mana anak-anak mengetahui tentang materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Sudah ya? Ari Kusuma sudah? Sudah. Iya. Yang lain sudah anak-anak ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Hasil diskusi kelompoknya. Sudah siap Ari? Ari Kencana mewakili kelompok 2. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nikita Ari Kencana, absen 22 dari kelas. Sepertinya jaringannya Ari kurang bagus ini. Di sini saya akan presentasi jawaban saya dan kelompok saya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rizky. Ya. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau hukum. Ya, ulangi, Bu. Nomor 1, kedudukan Undang-Undang Dasar. Ya. Nomor 1, kedudukan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau hukum pokok. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang paling tinggi yang bersifat fundamental. Artinya mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap dan secara hukum tidak dapat diubah. Di mana landasan bentuk-bentuk peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, di bawahnya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempati kedudukan tertinggi yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaan yang kedua, Undang-undang juga memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagus sekali ya. Kita skip dulu pertanyaannya.
Lanjut kelompok 3, Denis Swiadnyana. Silakan Denis, presentasikan hasil kelompoknya. Om Swastiastu, perkenalkan Om saya Swastiastu. Ketua Nyenapra dari kelas 8A nomor absen 7. Ya, Kali ini saya presentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 3. Jelaskan kedudukan UUD NRI tahun 1945. sudah bisa lihat anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Silakan dijawab ya. Sudah anak-anak? Belum, Bu. Ya. Nanti skornya akan langsung terlihat di sana ya. Jadi anak-anak bisa melihat hasil pemahaman anak-anak sebelum dilaksanakan pembelajaran dan setelah dilaksanakan pembelajaran. Apakah meningkat, tetap, atau bahkan menurun? Oke, Ibu sudahi ya. Waktunya sudah selesai. Nomor absen 14. Iputu siapa ini? Berapa nilainya? Oh, 100. Ya, bagus sekali ya. Nanti Ibu cek juga. Ibu masukkan ke daftar nilai nanti untuk pertemuan yang kedua ini. Ya, Ibu anggap sudah semua ya? Sudah semua mengisi link post test. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini, yaitu menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, tadi ya beberapa yang sudah presentasi LKPD, Ibu sangat berikan apresiasi yang luar biasa. Anak-anak sudah mampu memecahkan sebuah permasalahan, di mana Ibu tadi berikan beberapa gambar. Anak-anak mampu mengamati dengan sangat antusias ya. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Rai Govindadasi itu bahwa masih terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan di Indonesia, peraturan Undang-Undang Dasar terutama ya. Misalnya terdapat kemiskinan, anak-anak terlantar, yang mana seharusnya anak-anak terlantar, kemudian kesejahteraan masyarakat itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Tapi masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Padahal itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahwa semua masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk anak yang putus sekolah, begitu anak-anak ya. Kemudian kemiskinan di Indonesia juga masih sangat tinggi anak-anak. Banyak kita perhatikan di berita-berita di televisi ya, di media sosial, banyak terjadi ketimpangan kehidupan masyarakat. Ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, tidak punya rumah, tidak bisa makan. Salah satu sisi ada yang hidupnya sangat berlebihan. Jadi itulah ketimpangan-ketimpangan yang masih terjadi di negara kita, anak-anak. Ya, semoga ke depannya pemerintah kita mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, anak-anak ya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kira-kira apa manfaat yang anak-anak peroleh dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Manfaat yang sudah anak-anak peroleh. Kesimpulan yang saya dapat tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Undang-Undang NRI tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sudah, terima kasih. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada Ayu Rai ya. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Wahyu Pradnyana, mana Wahyu? Saya, Bu. Ya, kira-kira apa yang dapat kamu ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar, Bu. Ya, tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar itu menempati kedudukan Tertinggi, bagus Pak. sekali ya. Kemudian memiliki fungsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Indonesia. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak,
Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak, bagus Tidak, ya. Bu. Berarti anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dan sudah memahami apa yang telah anak-anak diskusikan. Ibu harap pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi anak-anak ya. Kemudian disiplinnya ditingkatkan. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian disiplin dalam berpakaian. Itu harus ditingkatkan anak-anak. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang taat terhadap peraturan. Ya. Nah, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian minggu depan kita akan membuat sebuah proyek ya. Membuat sebuah proyek yaitu materi tentang menampilkan perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti anak-anak pelajari dalam buku paket itu materinya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Bagus sekali pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ibu izinkan anak-anak untuk live ya. Silakan akhiri panggilannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya.